Kami besarkan Engkau dalam perkataan mulut dan hidup kami Tuhan, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, ingat kasih Tuhan yang besar dalam hidup. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya yang menyukai, yang Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada ku takkan lupa, ku takkan lupa. Anugerah-Nya yang menyukai, yang Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Kasih Tuhan luar biasa pagi ini, membebaskan kami yang terikat, melepaskan kami dari penyakit oleh darah Yesus. Kami terima pagi ini berkat-Mu untuk memperlengkapi kami sepanjang minggu ke depan. Allah turut bekerja bagi setiap kami yang percaya dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami, penyembahan kami, sorak-sorak kami bagi Allah yang Maha Besar. Seperti bangsa Israel memuji Tuhan pencipta langit dan bumi, begitu juga kami Israel rohani di GKI Glorina Morambi yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu, supaya ketika kami datang tidak sama ketika kami pulang, karena kami pulang membawa berkat yang berlimpah-limpah untuk kami dan keluarga kami. Dan puji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang diberkati bersama katakan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, shalom. Ada sukacita, diberkati. Saya percaya saudara, ketika suara kita sanggup memuji Tuhan, ketika suara kita memuliakan Tuhan yang dahsyat luar biasa itu, saya percaya malaikat di surga sedang memagari hidup Bapak Ibu satu persatu, keluarga demi keluarga. Semua kita yang bertalian darah yang akan mendapatkan berita sukacita bahwa setiap kita semua diproteksi, dipelihara, dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari kita buka Bapak Ibu firman Tuhan pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Nanti habis gereja Bapak Ibu
Ada beberapa orang yang menyerahkan hidupnya untuk dibaptis. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, gereja kita adalah sebuah gereja yang membuka diri setiap hari Minggu atau setiap hari ketika sida-sida itu naik kereta bersama Timotius. Sida-sida itu saudara orang yang belum percaya kepada firman Tuhan, dan ketika Timotius menjelaskan arti daripada Roh Kudus dan baptisan, maka mereka dipenuhi Roh Kudus, hati mereka meluap dan sukacita. Dia menyampaikan kepada hamba Tuhan Timotius, "Pak, baptislah kami supaya kami memiliki hidup yang berkemenangan, berkelimpahan. Nama kami ditulis dalam buku kehidupan saudara." Saudara kasih Tuhan, dibaptis itu adalah kesadaran saya dan saudara mau menyerahkan kepada Tuhan. Katakan, saudara, nanti jam 1 habis kita ibadah, kita ke Pantai Adil, kita baptis sahabat-sahabat kita yang menyerahkan dirinya dibaptis. Ada 2-3 orang. Dan Bapak Ibu yang belum dibaptis, ketika kau menyerahkan hidupmu dibaptis, saudara, apa terjadi? Pemulihan terjadi. Ada seseorang penyakitan hampir 15 tahun, ketika dia berobat ke sana kemari, ketika dia ke rumah sakit bahkan ke dukun, saudara, putus asa terakhir dalam hidupnya. Dan ketika dia mendengar firman Tuhan, di dalam firman Tuhan ada kesembuhan, dirinya dibaptis. Dan ketika ditenggelamkan dia, Bapak Ibu, hampir kurang lebih 1 menit, maka dia mengalami kepenuhan roh. Saudara, kalau hidup kita diisi dengan Roh Kudus, kalau hidup kita diisi dengan firman Tuhan, maka di dalam hidup kita, di dalam darah kita sekalipun akan keluar yang namanya dosa, yang keluar yang namanya penyakit. Saudara, jika saudara masih hari ini ada penyakit dalam tubuhmu yang masih menyakitkan, yang masih menakutkan, saudara, hari ini ambil keputusan, saya ingin mati bersama Yesus, dibaptis, diselamkan, dia bangkit pada hari ketiga. Maka ketika dia dipanggil nanti ada namanya di buku kehidupan. Katakan amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Haleluya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya ingin kita semua membaca dengan suara yang kencang, karena ayat ini, ya, atau kita mulailah dari ayat 15. Saudara tanggung, Bapak Ibu lihat di situ, Yesus menjanjikan penghibur. Saudara sudah dapat ayat 15, 16, 17. Tolong diperbesar dari ayat 15. Nah, ayat 15 sudah dapat semua? Ayat 15, 16, 17 dengan suara yang kencang. Bapak Ibu, kalau bawa Alkitabnya dibaca, digaris bawahi. Kalau tidak bawa, lihat di depan. Semua handphone bisa dinonaktifkan supaya kita fokus kepada firman Tuhan. Kalau sudah dapat, katakan 2, 3, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang diberkati bersama katakan amin. Saudara, saya bercerita sebuah kisah nyata yang terjadi kepada seorang hamba Tuhan yang namanya Pastor Benihin, yang sangat luar biasa. Tahun 70-an dia dipanggil Tuhan. Dia memberkati Amerika, dia berkhotbah di Afrika, jutaan orang hadir. Dia berkhotbah di India, di Vietnam, di Indonesia, di Jakarta, di Papua. Dia dilawat oleh Tuhan. Saudara, salah satu buku yang dicetak oleh beliau adalah Selamat Pagi Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang sudah beribadah kepada Tuhan bebas berbicara kepada Tuhan. Sama-sama katakan, mari berbicara kepada Tuhan.
Saudara, ajaran yang dulu menceritakan, mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah agung, luar biasa. Sebagai raja dia harus disanjung tinggi. Tapi di samping itu saudara, ketika Yesus datang ke dunia, dia mengambil dirinya menjadi sahabat dan teman kita saudara. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat memperhatikan sahabatnya, memberikan waktu kepada temannya untuk bercerita, menceritakan berkat atau apapun yang terjadi dalam hidup. Saudara dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen tidak tahu arah tujuan hidupnya. Dia beribadah, iya. Dia KTP-nya Kristen, iya. Tapi benih ini saudara, sekalipun dia seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, dia ber-KKR beribadah di satu tempat, ya di mana-mana dia melayani Tuhan saudara, selalu terjadi impartasi kuasa Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Orang bisa hanya dilemparkan saudara, ya tangannya begini, semua tercampak begitu banyak saudara. Jadi bukan hanya ya kalau orang-orang Kristen atau karismatik maju ke depan didoakan kadang begini kayaknya. Saya tidak setuju saudara. Ya, kalaupun diginikan sudah ada orang di belakangnya. Tapi saya melihat saudara, kalau dia kepenuhan Roh Kudus, maka dia mengalami Roh Kudus dalam hidupnya. Saya saudara waktu bertobat tahun 1995, saya harus mengeluarkan isi hidup saya dari dosa. Saudara, banyak memang hamba Tuhan sekolah pendeta, tapi hidupnya tidak sama dengan pelayanannya. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan yang dari tidak baik, dari yang jahat kehidupannya, masa lalunya penuh dengan dosa, dipanggil untuk kembali kepada Tuhan. Saudara dan saya semua orang berdosa. Lihat kiri kanannya, kamu dulu orang berdosa. Ayo, nggak usah segan. Kamu dulu orang berdosa. Sambung sekarang kita orang bebas dan merdeka. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, ketika kita ya menjadi orang Kristen atau murid-murid Tuhan pada zaman itu, ketika Yesus disalibkan, ketika dia naik ke surga, dia memberikan janji kepada manusia. Saudara, janji Tuhan itu penting. Sama-sama katakan, terima janji Tuhan. Siapa sekarang belum terima janji Tuhan? Introspeksi diri. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara, kurang lebih 10 tahun di gereja ini, saya selalu mengandalkan Tuhan bersama istri saya, ibu gembala itu. Kami selalu berdoa, menjalani hidup duka, persoalan besar kami hadapi. Bahkan saudara, ketika kita menghadapi pelayanan itu tidak gampang saudara. Pada tahun 2008 saya sempat mundur dari pelayanan karena jemaah. Saudara, tidak ada pengkhianat di dalam dunia ini kalau tidak dari sahabat sendiri. Catat itu. Tidak ada pengkhianat datang dari luar. Saudara, yang paling susah diampuni adalah sahabat kita yang telah menjolimi kita. Setuju? Saudara, yang paling dekat dengan kita itu terjadi gesekan. Tapi kalau engkau hari ini dipenuhi Roh Kudus, memiliki Roh Kudus, sekalipun fitnah masalah datang dari luar, engkau akan menyangkal dia dengan hati yang sukacita, sabar menghadapi persoalan. Itu yang kau miliki, saya dan saudara. Ketika saudara hidup di dalam dunia pekerjaan yang begitu kejam, Anda berdoa terus di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengerjakan pekerjaannya. Saya perkenalkan hari ini ke saudara satu pribadi yang diberikan Tuhan Yesus kepada saya dan saudara, supaya mulai sekarang pakai dan pergunakan. Saudara, memang dalam firman Tuhan orang dibingungkan dengan ajaran Tritunggal. Aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di salib. Aku percaya kepada Roh Kudus. Tapi ketika ditanya agama lain, agamamu tiga. Saudara dikasihi Tuhan, kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, tak perlu berbicara membahas masalah itu. Tapi di dalam hidupmu ada kuasa Roh Kudus yang menjelaskan. Katakan, katakan. Saudara, saya melihat hari-hari ini saudara, banyak agama di dunia ini. Di India ribuan agama. Di dunia mungkin kurang lebih 7 agama yang diakui, yang terkenal saudara. Di Indonesia ada 6 agama yang dikenal. Tapi saudara dikasihi Tuhan, agama artinya tidak kacau balau, tidak membawa kepada kehancuran. Tapi agama yang disebut dalam Kristus adalah orang yang mengikut Tuhan pasti ada janji keselamatan yang tersedia bagi dia. Katakan, saudara, kita hidup sama 70 tahun. Angkat tanganmu, saya hidup 70 tahun ke atas Tuhan. Amin.
Saya selalu kobarkan itu di gereja ini. Karena apapun yang lewat, COVID-19 pun yang lewat, jemaat yang diberkati itu adalah jemaat Musa yang tidak dikenakan kutuk apapun. Penyakit sampar tidak akan melewati rumahmu. Katakan, ya, perkatakan. Saudara, mulut ini untuk menyanyi. 2 minggu yang lalu saudara, saya kurang bernyanyi bagi Tuhan, makanya Tuhan hukum saya, suara saya tidak ada. Saudara, kalau nyanyi engkau bisa, jangan sampai tidak menyanyi pujian bagi Tuhan. Katakan amin. Nanti dihukum Tuhan gak ada suaramu. Rupanya tidak enak, tidak punya suara. Waktu saya berdoa bersama Pak Gebi, kayak suara bebek, ngeri saudara. Kalau saya katakan haleluya 2 kali, 3 kali, suaranya kencang. 2, 3, haleluya. Ini suara bebek. Suara kencang, haleluya. Iblisnya lari saudara. Gilbert Lumenung seorang pendeta yang sudah dibunuh, dia hanya katakan haleluya. Iblisnya tidak sanggup mendengar kata haleluya. Karena satu lagu yang tidak bisa dihapus dari muka bumi ini. Haleluya, 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 haleluya. Saudara 12 kali sampai seterusnya. Maka iblis hanya menonton dan takut. Karena apa? Di mulut saudara ada haleluya. Dan haleluya itulah Roh Kudus. Katakan amin. Kalau engkau mau diuji, dicoba oleh apapun di dunia ini, kemiskinan datang, kelaparan datang. Saudara lihat resesi akan terjadi. Umat Tuhan jangan resesi, karena ada di mulutmu firman Tuhan. Katakan amin. Hari ini catat saudara, tanggal 20 ini saudara, kalau saudara menggunakan Roh Kudus, maka resesi tidak terjadi untuk Indonesia. Walaupun kau berdoa hanya 2-3 orang saudara, maka aku akan menghadirkan hujan, kata Tuhan kepada Elia. Elia berdoa kepada Tuhan, jangan turun hujan 3,5 tahun. Tidak turun saudara. Kalau saya nanti benci kepada satu kampung, saya berdoa, jangan turun hujan kepada satu kampung itu Tuhan. Dikasih, kenapa? Dan kalau kagak bencian tidak digenapi firman Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan. Dia memberikan kepada saudara pribadinya sendiri sebagai penghibur dan penolong. Dan kalau engkau hari ini sepertinya ditinggalkan jemaat, sepertinya ditinggalkan sahabat, sepertinya ditinggalkan teman, orang tua, engkau sedang membangun rumah, engkau sedang tidak bisa lagi makan, engkau meminjam uang tidak diberikan, saudara dengar, ada Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Katakan amin. Pada zaman dulu saudara, Adam, Hawa itu bertemu dengan Tuhan langsung, muka dengan muka. Tapi ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham, jangan makan buah ini. Memang saudara, ya, manusia ini kalau diberi hukuman dilak. Maunya Tuhan jadi jangan bikin hukuman saudara atau perintah. Saya melihat saudara, anak-anak kalau dibilang, jangan jalan dari situ anakku, tetap jalan. Haleluya. Jangan makan itu anakku, dimakan saudara. Jangan main HP terus HP. Sehingga sekarang anak-anak banyak matanya gini saudara. Kenapa? HP-on. Ya, saya melihat sekarang di kede-kede atau di restoran atau di mana pun, setiap makan berempat, tidak ada lagi cakapan satu dengan lain. Mereka semua estetik. Mereka hanya ngomong dan melihat HP masing-masing saudara. Ketika dipesan makanan, habis makan saudara, hanya itu mereka makan, pulang HP lagi saudara. Bahkan sekarang banyak supir pun main HP saudara, sehingga di depannya ditabrak saudara. Hati-hati. Zaman sekarang saudara, ya, zaman Tuhan Yesus belum ada kendaraan yang gigi 1, gigi 2, gigi 4. Makanya zaman Tuhan Yesus dan seterusnya saudara, atau sebelumnya tidak ada mati korban tabrakan. Tapi ditulis dalam buku bahwa tabrakan membawa maut hampir 2 juta satu hari di dunia saudara. Ya. Kemarin Bapak Gilbert jalan tenang-tenang, ditabrak orang. Iya, Bapak kita pemusik ini saudara nabrak orang, tapi puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Ya. Bapak Olive katanya kalau kencang tidak nabrak, tapi kalau lambat nabrak. Saya bingung saudara. Mereka saksian beliau. Ya. Saudara kasih Tuhan itu bukan menjadi suatu profil.
Tapi hari ini saudara, kalau engkau mau diberkati Tuhan, Anda pribadi sendiri bisa memanggil Yesus anak Daud. Panggil itu, Roh Kudus itu Yesus, Allah itu Yesus. Ya, 4.000 tahun sebelum Yesus saudara, Allah mengenalkan dirinya melalui malaikat, diperkenalkan dia sebagai Bapa. Tapi ketika Yesus datang, Yesus itu mengenalkan dirinya, yaitu menjadi manusia. Makanya agama lain sampai hari ini tidak mau terima Kristen. Karena apa? Tidak pernah Allah beranak. Memang tidak beranak Allah itu. Tapi Yesus sendiri yang turun sebagai anak, dia bilang, Bapa. Kalau kita panggil Bapa, ada nggak anak? Halo? Sekarang Bapak Gebi ini dulu namanya sebelum kawin Rinto Marhum. Setuju? Kita cakapin dulu Bapak ini. Setelah dia punya anak atau setelah menikah, lahirlah namanya Gebi. Kita panggil dia Bapak. Makanya setuju memang saya Bu Deli. Kalau abah, ibu manggil abang itu abang. Ya, semalam firman Tuhan yang dibawakan Ibu Deli. Ya, makanya Bapak itu tersinggung supaya hari ibu segera panggil Bapak. Amin. Karena Tuhan mendengar doa. Ketika penina itu berdoa, saudara, dia tersinggung dengan kakaknya. Dia tersinggung boleh. Saudara, kalau diberkati tetanggamu, diberkati teman-temanmu, mereka tidak menyembah Tuhan, engkau menyembah Tuhan, tersinggunglah bagi Tuhan. Supaya engkau diberkati, Tuhan datang dalam penyembahanmu. Tapi Tuhan itu memberikan engkau jalan kesabaran dan menunggu saudara. Jangan terus protes Tuhan itu. Ya. Kami pun sebagai hamba Tuhan saudara, kalau cerita kami sebagai hamba Tuhan, memang pekerjaan itu adalah ladang kita. Kalau kami hamba Tuhan, ladangnya adalah gereja. Kalau kami saudara berdoa, ya Allah turunkanlah berkat bagi jemaatmu, karena jemaatmu itulah domba dari sorga. Ketika kami gembala sidap menggunting domba itu bulunya, itulah kebutuhan kami. Jadi jangan saudara tahan berkatmu kalau diberkati, katakan amin. Kalau dijual Pak Nisa PT-nya 10 apa? Dapat menang. Iya. Ketuk pintu gembala. Ikut saikat dulu di gembala nami. Amin. Haleluya. Tapi karena tidak sempat, maka Tuhan nyuruh kami lewat dari PT-nya. Dan sempat Pak Nisa mengantar Pak Gembala. Dilewatkan kami dari situ. Diambilnya 1 ikat, dikasih. Kami kasih uangnya, tidak diterima karena tahu dia sebagai dom. Amin. Kalau kamu diberkati hari ini saudara, jangan pelit. Kalau kaya gembalamu itu berkat Tuhan, katakan amin. Siapa yang dapat memberi itu paling kaya dari semua orang. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Lihat kiri kanannya, berarti kaya engkau, kaya kamu. Saya saudara khotbah 2 minggu yang lalu bicara tentang orang memperhatikan orang lemah adalah orang kaya dan diberkati. Saya lihat bungkusan orang-orang kaya belum ada di belakang. Saya diantar dulu Pak Oleh, biar aku perhatikan berapa bungkus di situ. Bantu dulu saya. Itu Pak bungkusan di depan. Ada anak muda di belakang. Saudara, saya ini firman Tuhan. Kalau engkau memperhatikan orang lemah, engkau akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Satu aja yang paling besar. Karena saya melihat ada semalam mengangkut dari jalan sana bawa bingkisan untuk diberikan kepada orang miskin. Mungkin Bapak ini mendengar, ketika saudara mendengar, bayangkan yang mengangkat lebih kecil daripada yang diangkat saudara. Makasih Pak, makasih. Ini saudara. Oke. Sekarang tidak kita permalukan yang membawa, apapun yang dibawa pasti yang terbaik. Katakan amin. Dan saya melihat saudara, jemaat GKI Glory ketika memberi mungkin baju bekas yang masih layak. Mungkin Anda memiliki 10.000 beli 1 kilo beras untuk orang miskin di panti asuhan sana. Engkau melamar kerja hari itu, engkau akan diterima dengan sukacita. Katakan amin. Saya dulu saudara seperti itu. Tuhan, saya udah tamat sarjana.
Tapi saya Tuhan malu. Kenapa kau malu? Saya melamar kerja terus ditolak. Baru saya tahu saudara, kenapa saya ditolak terus? Karena saya menjadi pendek. Amin. Saya tahu saudara tamat dari USU. Ketika saya kuliah di USU, wah berlomba saudara untuk dapat IP terbaik. Saudara, orang kalau kuliah di satu tempat, ya, memang secara manusia gengsi. Kemarin kami saudara jumpa dengan petugas masjid di depan rumah kami. Rupanya dia satu kampung saya saudara, seorang haji. Kami cerita harga Tumanggor saudara. Jadi Bapak tinggal di nomor ambil? Iya. Pak Haji juga tinggal di nomor ambil. Itulah saya membuka masjid di depan rumah Bapak itu. Saudara, ketika kami belum dikenal, rupanya Bapak Tumanggor ini mengenal saya, namanya si Kapsul saudara. Karena mobil saya setiap parkir, mobil Kapsul yang parkir di mobil saya, yang pada rumah saya. Saudara belum mengenal Tuhan, namamu mungkin masih si Bolis, si botol listrik saudara. Tapi ketika kenal Tuhan, namamu anak tuh. Jadi ketika saya cerita sama dia, belum kenalan secara dalam, oh itulah rumah saya tulang. Itulah rumah saya Pak Haji. Jumpa Pak Haji dengan pendeta, dunia aman. Katakan luar biasa, haleluya. Ada di sana Roh Kudus. Tapi nama saya diubah, bukan si Hotam karena tidak kenal. Nama saya si Kapsu, karena mobil kita Kapsu saudara. Maka saya berdoa kepada Tuhan. Saya buka Facebook, muncul Fortuner saudara. Saya buka Fortuner, saya balas, dijual sekian. Saya berdoa, kalau engkau anak Tuhan akan diangkat menjadi kepala, bukan ekor. Katakan amin. Saya bilang sama Tuhan, gereja kami masih muatkah Fortuner? Muat, katanya saudara. Walaupun masih enggak, tapi saya percaya kalau orang bersandar kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus, engkau akan dipelihara. Katakan amin. Jadi siapa Roh Kudus itu? Dia Allah sendiri. Ketika Yesus pulang kampung ke surga, maka murid-murid Tuhan menangis terseduh-seduh. Mereka berkata, "Lau nama Bapa." Kalau orang Batak menangisi orang tuanya gitu, "Bapak." Tapi sodong hidungan. Apalagi orang kita kau nangisnya luar biasa. Ujendakan bagi. Tapi kulihat matanya nggak berair saudara. Saya sering nonton ini. Saudara kalau nangis sedihlah, amin. Ambillah saputan, ya kan? Kalau menangis saudara berarti hati kita hancur. Kalau kau menginginkan sesuatu, hancurlah hatimu kepada Bapa, karena Dia seakan-akan masih meninggalkan saudara. Karena engkau keluarga Allah, menangislah kepada Tuhan. Katakan, "Tuhan, aku belum hamil Tuhan. Perutku ini kau ciptakan. Ini kandunganku. Kau ciptakan untuk hamil." Amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Saya melihat saudara, banyak jemaat ketika engkau memanggil nama Tuhan, gak perlu pendeta siapa dipanggil. Kalau tahu bahasa Kardua, dalam nama Yesus, aku patahkan segala kutuk. Engkau bahasa Batak, ku patahkan kuasa kegelapan, segala penghalang dalam hidup saya, ku patahkan dalam nama Yesus. Tinggal itu di mulut kita saudara, Roh Kudus hadir. Kan ada nyanyian, Roh Kudus, kau hadir di sini. Dia Allah Immanuel, Dia ada di gereja ini, Dia ada di rumahmu, Dia maha hadir saudara. Tinggal engkau buka hati kepada Dia. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jangan lakukan lagi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Nanti Tuhan berdangdut di surga saudara. Ya kan, seperti pujian tadi. Ya, pujian tadi ada sukacita. Siapa yang keringatan sudah penyakitan, keluar dari tempat ini penyakitan. Katakan apa? Iya, pujiannya tadi luar biasa. Sampai yang kurus dikuruskan saudara, WL-nya saudara. Mari yang gemuk, lompat bagi Tuhan supaya dikuruskan, supaya kolesterol itu hilang dalam nama Yesus. Katakan apa? Saudara kasih Tuhan, Roh Kudus itu
Salah satu pribadi yang luar biasa dimiliki orang Kristen. Dengar, engkau menjadi Kristen tidak menjamin engkau masuk dalam ruang Maha Kudus, tidak menjamin engkau masuk terdaftar dalam buku kehidupan. Buka dulu Markus 1 ayat 4, saudara. Saya ingin menceritakan siapakah yang masuk dalam buku kehidupan. Markus 1 ayat 4. Saudara, ya. Banyak orang Kristen ya tidak tahu bahwa hidupnya itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Markus 1 ayat 4. Kalau bisa kita baca sampai ayat 7, saudara, supaya dapat inti ceritanya. Sudah dapat? Nah, kita baca, saudara. Dari 3 ayat 3. Markus 1 ayat 3 sampai dengan 8. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. 4, saudara. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. 8 sama-sama 2, 3 ya. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara, orang Kristen atau liturgi orang Kristen itu dibaptis. Kalau HKBP Katolik pada ajaran pertama, saudara, karena banyak hal terjadi pada zaman perang salib, maka orang dibaptis dengan satu piring dipercik. Saudara tidak perlu membahas itu. Saudara, pada zaman itu tidak ada air di padang gurun, maka orang-orang ya pendeta-pendeta membaptis anak-anak supaya mereka mati di dalam Tuhan. Tapi ketika dibaca dalam Markus 1 ayat 4, berilah dirimu dibaptis. Saudara yang dibaptis nanti, dia merasa, saudara tidak perlu merasa lagi, oh Tuhan, hidup saya akan berarti, kuserahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Dia mati, maka bangkit menjadi hidup yang baru. Itu artinya baptis. Saudara, kalau hari-hari ini engkau sudah dibaptis, tapi hidupmu kayaknya tidak lepas dari dosa, ketika engkau mengejar berkat itu tidak dapat, karena firman Tuhan berkata, kau perlu kau mengejar berkat, Tuhan mengejar engkau dengan berkat. Katakan amin. Katakan amin. Dikatakan lagi, beri dirimu dibaptis, itulah tanda pertobatan. Saudara, kalau saudara belum dibaptis dalam selam, saudara, orang dewasa masuk itu, maka engkau belum memiliki tanda-tanda pertobatan. Sekalipun saleh, banyak persembahan, sekalipun persepuluhan. Tapi sebaliknya, saudara, ketika engkau pun sudah dibaptis, tapi engkau sombong, ketika engkau menunjukkan kekayaanmu kepada manusia, engkau membuat Roh Kudus berduka. Dikatakan tadi, Yohanes itu membaptis dengan air. Tapi setelah saudara dibaptis dengan air, sebentar lagi Yesus membaptis saudara dengan Roh Kudus. Yang saya beritakan tadi, Roh itu adalah Allah sendiri. Dia turun dalam bentuk Roh. Dia masuk dalam hidupmu, karena manusia ketika diciptakan itu dihembuskan Roh Allah. Masuk Roh Allah. Itulah yang dijanjikan Tuhan, masuk dalam hidup. Maka saudara, ketika Anda bangun pagi-pagi, minta Roh Kudus, minta Tuhan Yesus, aku butuh pertolonganmu. Hari ini Tuhan, saya mau pergi kerja, kayaknya tubuh saya lemas, kayaknya begini. Ungkapkan dalam hatimu dengan suara kencang, dalam Yesus penyakitnya. Saya percaya, saudara, ketika engkau bangkit dari keterpurukan dalam nama Yesus, engkau menjadi pemenang, dan pemenang lebih dari pemenang. Katakan apa? Roh Kudus itu, saudara, saya bilang tadi, dia maha hadir. Saudara tidak usah perlu takut. Beda setan dengan Allah. Saudara tahu? Saya ulang lagi. Setan itu sama dengan manusia. Malaikat itu sama dengan manusia. Kalau hari ini pendeta si Hotang di sini,
jam 11:15 di GKI Gelogi dalam Morambe. Si Hotang tidak ada hari ini di Belawan. Camkan ini saudara. Tapi Roh Kudus yang sekarang berdoa di sini, Bapak Marbun mendoakan orang tuanya di Parminita, Roh Kudus ada di sana menjamah dan menyembuhkan segala penyakit. Itu kelebihan Roh Kudus. Itulah Yesus. Itulah Roh yang maha hadir dalam hidup kita. Ketika Anda diberkati, Roh Kudus ada. Amin. Ketika Anda pusing 7 keliling, tidak ada makanan lagi, tinggal saudara minta, Roh Kudus hadir di sini, penuhi di tempat ini, kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mengenal Roh Kudus, tidak mengundang Roh Kudus dalam hidupmu, maka hidupmu itu ombang-ambing. Engkau tamat dari sarjana, melamar kerja, diombang-ambingkan ajaran dunia. Lamarlah tentara, lamarlah polisi, oke semua baik. Lamarlah akunting, lamarlah staf, manajer. Saudara, kalau engkau mengandalkan Roh Kudus, hari-hari ini pelajaran semakin ngeri ya, daring, jarak jauh, classroom. Saya sekarang jadi guru yang paling sebel di rumah. Karena Aser kalau saya jari, ya ini kan bapakku. Kan gitu kan? Kalau gurunya ditakuti saya lihat. Kalau bapaknya tidak ditakuti. Puji Tuhan. Kalau sempat ditakuti bapaknya, enggak bapak lagi. Katakan amin. Nah, tapi banyak saya lihat ya, terlalu dimanjakan anaknya, bahaya juga saudara. Ya, saya di rumah saudara, ya mengajar anak-anak ini walaupun 2, wah bagaimana lagi kalau orang tua kita anaknya 10, ya. Digendong 1 di sini, digendong sini, gini-gini ke sawah saudara, 1 yang nanas 1 berak saudara, ya kan? Itu pun kita sekarang masih hidup. Kalau orang tua saya bilang dulu, saya dengar ini ngomong di keluarga, kalau tamat SMP pun nanti anakku ini udah puji Tuhan. Itu saya ingat saudara. Itu saya ingat dibilang orang tua saya kepada teman-temannya tulang Amang Boru. Kalau tamat SMP aja anak kami yang 8 orang ini, puji Tuhan kata. Karena dana, biaya tidak ada. Tapi saya melihat ketika tangan orang tua itu menganga ke surga, Tuhan berkati anakku si nomor 1, si nomor 2. Saudara kalau berdoa sama Tuhan enak. Nggak ingat namanya, bilanglah Tuhan Maha Tahu. Amin. Tapi kalau cari pacar, bilanglah Tuhan, aku cari pacar, aku cari jodoh Tuhan. Bilang sama Tuhan, tinggi seperti pendeta Sihota, boleh. Saya dulu cari jodoh harus putih. Kalau hitam langsung saya hindari karena saya hitam. Ya jujur, saya nggak mau bilang ya, karena saya hitam saudara. Saya di Dolok Sanggul itu dibilang si Biro. Masuk Medan agak keluarlah hitam-hitamnya, kulit hudunnya saudara, tahu hudun? Ya putih lah. Maka ada guru sinaga yang jatuh cinta mengejar sampai dapat saudara. Saya bilang, ya waktu pacaran yang ngejar siapa? Hah? Ya saya. Udah bapak-bapak yang ngejar siapa? Istri. Makanya jangan sombong-sombong suami-suami. Katakan, banyak sekarang istri-istri menangis di Indonesia. Bertobat. Haleluya. Haleluya. Saya melihat saudara jemaat ini luar biasa dikasihi Tuhan. Karena engkau datang beribadah ke tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ini tandanya Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memuji Tuhan melewati corona ini saudara. Saya ingatkan kepada saudara, perlukah kita mengundang Roh Kudus? Saya katakan, undang Roh Kudus dalam rumah. Pakai Roh Kudus mulai sekarang. Walaupun engkau belum mengerti siapa Roh Kudus, jangan sampai orang-orang di luar sana dia berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau benar kau Tuhan orang Kristen, hadir kau dalam mimpiku. Dia datang saudara. Artinya dia maha hadir. Masa kita orang Kristen yang sudah memanggil namanya tiap hari tidak kenal kita siapa Roh Kudus? Anda rugi. Saudara ketika berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus akan menolong saudara, menuntun saudara. Saya kemarin makan siang bersama seseorang, saya suruh dia berdoa. Sampai saya tunggu nasinya dingin, dia nggak mau berdoa.
Tapi marhaba. Sudah tuturuan mereka ikan, gitu. Fitnah. Bahasa apa dia? Fitnah sekali saudara. Tapi disuruh berdoa, tidak berani, tidak bisa. Saya kalau berkhotbah di STM, saya sering malu saudara. STM-nya ada hampir 100 orang. Pas nanti doa pardijabu, itu susah sekali orang tua atau laki-laki saudara. Yang korban selalu ibu-ibu. Tapi pernah juga ya satu cerita yang lucu. Karena bapak ini tidak tahu berdoa dan ibu ini, maka pembawa acara bilang, kita dengarkanlah doa dari pardijabu kan. Atau bahasa Batak nak martamiang ma parjabu. Ditunggu-tunggu parjabu ini enggak bangkit-bangkit berdiri, tidak berdoa. Setelah ditanya, rupanya dia rumah kontrakan, yang punya rumah di Pekanbaru saudara. Maka hari ini saudara jemaat GKI Glory yang ada di tempat ini, kalau kau seperti itu, tahun ini, tahun depan Anda punya rumah. Diberkati semua umat Tuhan di tempat ini, punya rumah tahun depan. Katakan amin. Saya tidak mau ngontrak Tuhan, walaupun hari ini masih ngontrak. Berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Hanya Roh Kudus yang bisa buka jalan bagi saudara. Allah lain tidak bisa. Allah dunia tidak bisa. Tapi Allah Roh Kudus bisa buka jalan bagi saya dan saudara. Pulang dari gereja ini, catat. Bilang, Roh Kudus, aku ingin mengenal. Tadi saya waktu khotbah masih pusing. Roh Kudus, saya undang engkau masuk dalam rumah saya. Saya undang engkau nanti malam dalam mimpi saya. Saudara, engkau akan dituntun. Kenapa? Dia maha hadir. Dia mengelus rambutmu dengan kasih Bapa. Bapa, engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di mana? Di hidupku. Saudara, kalau kau sekarang sudah hidup di dalam Tuhan, jangan terlalu banyak menonton virus corona saudara. Berita-berita itu saudara akan mengurangi staminamu untuk memuji Tuhan, akan membandingkan kekuatan Tuhan dengan kekuatan daripada pikiran. Maka mentalmu akan dikalahkan. Tapi kalau engkau undang Roh Kudus setiap hari, saya percaya pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Kalau datang Tuhan Yesus hari ini ke gereja ini, pasti Tuhan Yesus senang. Kenapa saudara? Karena mata kita tertuju kepada Tuhan. Tapi catat saudara, nanti ketika sudah amin, 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 mana HP-ku, saudara kurangi main HP, panggil Roh Kudus, amin. Saya melihat suami istri berantem gara-gara paket internet tidak ada, berantem saudara. Minta dulu uang mak, apa? Pakai internet. Karena sudah HP saudara, di sudut-sudut sana dia HP. Di kedai kopi dia HP. Tambah parah lagi sekarang karena kita pakai masker, nggak kenal lagi siapa teman kita. Kita raba-raba, Saya mau menciptakan masker lebih parah. Saya jual di gereja ini duluan, hanya matanya yang nampak saudara. Lebih dari cadar saudara. Kenapa saudara? Karena ya menurut penelitian di Israel, sebenarnya saudara, kita harus pakai protokol kesehatan itu dengan baik. Walaupun saudara mungkin hanya duduk tenang seperti ini, walaupun saudara kita bertemu dengan orang-orang sehat seperti ini, ya di situ ada air, di belakang ada air, cuci tangan. Saya sedih juga saudara, kita FA semalam, jemaat Tuhan, ya bukan pengumuman yang ditambahkan Bapak Wakil Gembala. Kita FA semalam ya, namanya hatinya bergelora. Oh di rumah kami FA, dipotong ayam, dipotong anjing, dipotong semua saudara untuk mengundang saudara makan di rumahnya. Sehingga kami kebanjiran makanan sampai kami bungkus. Ya banyak bungkusan. Untuk itu saudara hari Jumat datang FA, katakan amin. Halo, nama udung doamu? Ngorok?
Ya, hari Jumat di rumah Gembal. Kalau nggak datang lagi, udahlah pulang ke Kampung Karo, saudara. Ya, dan seterusnya, saudara. Bukan hanya harus di rumah kami. Ya, saya rindu, saudara, kita ya pertunjukkanlah bahwa kita itu rindu kepada Tuhan. Tidak cukup hanya hari Minggu, saudara. Kita beribadah hari Jumat bukan untuk makan-makan, tapi bersilaturahmi, ketemu satu dengan yang lain. Sehat do pehua memburu, sehat do tulang, mulai tema di Tuhani, ngadilan di hohai pasok. Oh, luar biasa. Mungkin saudara mau, saya bukan mengajar saudara untuk hal-hal yang negatif. Mungkin saudara ketemu dengan jemaat di gereja, Anda segan untuk menyampaikan isi hati. Tapi kalau di FA, saudara, mungkin di sampingmu dia duduk, Eda. Apa Eda? Ibadah. Ini bahasa Inggris ya. Iya. Itulah. Itu anak kami itu. Pokoknya dah. Tapi nggak apa-apa ya, untuk kebaikan silahkan, saudara. Ya, kemarin ini anak bere kami, pendeta Samsir Manulang di Tebing Tinggi, nelpon saya. Shalom Mamang Pendeta, walaupun kami marlai panggil Bapak, panggil Pak Pendeta, kami seperti itu. Dan di gereja ini saudara panggillah Bapak, amin. Ibu, amin. Jangan ku dengar panggil ho. Coba ngomong saya sama Pak Gilbert, sudah dua nanti ho. Dijawab lagi ho. Jangan ya. Kalau sudah engkau anak gadis sekarang udah menikah, panggil dia Pak. Di gereja kita mungkin saya sama Pak Gilbert itu ada lamar lain. Kami jarang, saudara. Paling di Facebook kami saya dengan dia. Tapi dia sopan, selalu Pak, karena dia tahu gembalanya. Gak perlu disanjung, tapi ada roh etika dalam hidupnya. Kalau saya panggil nanti Pak Gibi ini, ho, besok dia akan dipaku, saudara. Karena tidak sopan. Jadi di gereja ini, saudara, sekalipun mungkin engkau lebih tua, kalau dia sudah bapak-bapak, panggillah dia Pak. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Ya, kalau di luar sana bolehlah namburu, tulang, itu, opung. Ketika saudara mengeluarkan itu, bahwa roh di dalam hidup itu adalah roh etika yang baik. Ya, kalau itu sering ngomong ho, sampai saya lihat di Facebook semua ho. Saudara, pakai Roh Kudus, undang Roh Kudus untuk membuat hidupmu teratur, saudara. Ya, jemaat GKI Glory teraturlah, bersilaturahmi, beretika. Itu Roh Kudus, itu pribadi Roh Kudus. Ya, jangan ku dengar. Ya, dalam satu keluarga sering saya dengar, ya kalau nama wajar lah. Tapi sering ada yang panggil kakaknya kasar, saudara. Gak ada Roh Kudus dalam rumah. Kalau berantem suami istri, langsung keluar kebun binatang. Saudara tidak dipenuhi Roh Kudus. Saudara pernah dengar menghujat Roh Kudus adalah orang-orang sudah kenal Tuhan. Catat ini ya. Yang menghujat Roh Kudus, dia sudah kenal Roh Kudus baik, dia sudah mengenal Tuhan baik, tapi dia mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus artinya dia meninggalkan Tuhan, seperti Judas itu mendukakan Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus saudara maki-maki, Yesus tidak marah. Kalau saudara Yesus saudara fitnah, Yesus tidak marah. Tapi nanti bukan dalam firman Tuhan, yang mendukakan Roh Kudus adalah ya, yang menghujat Roh Kudus. Hati-hati, tidak ada pengampunan. Makanya kadang Bapak Ibu, ada teman saya, dia mau menikah hampir 10 kali gagal ya. Maka dia bertanya ke dukun, kenapa saya ya gagal menikah? Pergi ke sana, kenapa saya gagal menikah? Tapi ketika dia jumpa dengan hamba Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan. Saudara dengar, banyak orang mendukakan Roh Kudus sehingga hidupnya tidak benar. Hidupnya gagal. Dari anak-anak gadis kami, anak-anak muda kami, kalau kau sekarang sudah mengenal Tuhan, hidupmu kudus. Lihat, 10 tahun ke depan saya jumpa dengan anak-anak kami semua berhasil. Katakan amin. Katakan amin. Saya akan melihat nanti keturunan-keturunan gereja ini semua orang-orang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada gagal. Kalaupun hari ini kau sedang gagal, balik kepada Tuhan. Bertobatlah. Itu tanda pertobatan, dirimu dibaptis.
undang Roh Kudus hari ini. Saya kalau berkhotbah, saya selalu ketakutan, saudara. Saudara buka di YouTube, saya sengaja sekarang khotbah sekali sehari. Rupanya saudara ada juga yang bertobat satu dari khotbah saya. Sekarang ada ya beberapa orang sering ke rumah kami, senang kali ketika sharing firman Tuhan. Ada seorang ibu-ibu, ya dia rajin di Katolik, saudara. Dia rajin beribadah di Katolik. Saya bilang gereja itu sama, Katolik, AKBP, Pentakosta itu sama, gedungnya sama. Ini nanti GKI Glory kita ganti jadi gereja lain, hanya 5.000 perak catnya. Amin. Amin. Tapi roh yang ada yang kau miliki itu tidak bisa diubah. Maka saudara kasih Tuhan, kalau engkau sudah kenal Roh Kudus, undang Roh Kudus, engkau tidak gampang lagi dengan ajaran-ajaran sesat. Kalau datang nanti Tuhan Yesus dipanggil Pak Manor, maka kita siap. Saya siap Tuhan, karena saya tahu Tuhan saya juru selamat saya. Orang yang dibaptis saudara tidak dihukum. Buka dulu satu ayat saudara, Markus 16:16. Orang yang dibaptis tidak dihukum saudara. Ya kalau ada teman-teman jemaat di sini belum dibaptis, segera dibaptis. Karena apa? Hanya kita yang mau memberi diri dibaptis. Ada? Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan, tetapi siapa yang tidak percaya akan tidak dikatakan di situ hukuman pancung, hukuman dimiskinkan atau dikutuk, tidak dikatakan di situ. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau hatimu hari ini engkau sudah berumur 70, 60, masih bisa dibaptis, jangan bawa ke gereja, jangan bawa gereja tempat ini. Bawa firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau engkau sekarang anak muda, saya juga seperti itu dulu ya. Waktu saya dibaptis, saya keras kepala dulu orangnya. Saya kebetulan pendeta saya adalah bapak tua saya. Tiap hari dia khotbah saudara. Saya tidak mau dibaptis. Suatu ketika ada doa ini saudara, diajak berdoa, ada 10 hari pencurahan Roh Kudus. Maka saya saudara bingung, karena semua teman saya sudah bahasa lidah, sudah bahasa roh, sudah bahasa lain. Ada teman saya namanya Berkat Kelvina, dia juga tidak tahu bahasa roh, dia bahasa Inggris. Supaya tidak malu di bahasa Inggris, praise the Lord, praise the Lord. Saya bilang, saya bahasa Indonesia, Tuhan terima kasih. Yang lain, orang masih karena. Saudara, 2 jenis bahasa roh. Saudara kalau nggak tahu bahasa roh, Anda cukup bahasa haleluya, itu bahasa roh. Semakin Anda undang Roh Kudus, saudara lihat, mengusir setan, salah satu yang paling ampuh adalah bahasa roh. Saudara usir setan, ketika kami melayani ada berusaha lagi di tebing tinggi, banyak doa, semua sudah dilakukan. Saya berdoa di dapur bersama pendeta Galinggi, saudara. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Pendeta besar sudah hadir, mereka sudah mendoakan, gilanya semakin jadi-jadi, saudara. Dia tamat SMA kesurupan sampai 6 bulan, tidak sembuh-sembuh. Dengan rendah hati Anda berdoa, minta Roh Kudus, kuasa kegelapan itu dipatahkan dalam nama Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Waktu kami berdoa jam 5 pagi saudara, kami minta Roh Kudus, Tuhan kami tidak mampu, saya manusia biasa, saya masih jatuh dalam dosa, saya tidak mampu Tuhan, saya lebih baik mundur, lebih baik saya mundur nanti Tuhan, kalau saya ditampari. Banyak saudara pendeta mendoakan orang sakit ditampari. Ada seorang pendeta di Labuhan Batu dari gereja X, dia datang melayani orang, dia tidak pakai hikmat. Rupanya ada pencuri sawit. Anak, turunlah kau, bertobatlah kau. Saudara, dia bertobat sampai tanah. Dia pegang-pegang pisaunya kayak gini, apa itu? Celurit ya, apa itu? Ngambil sawit itu. Saudara, kalau berdoa hamba-hamba Tuhan, ya harus hikmat saudara. Kalau didoakan orang gila harus tutup mata atau buka mata. Dan hamba Tuhan ini berdoa karena dia memang ya hikmat aja, kalau dia mati pun mati dalam Tuhan. Waktu dia berdoa dia tutup mata. Rupanya si pencuri ini berubah. Diambilnya pisaunya, dipotong leher pendeta itu. Di dalam hatinya ketika bersaksi di penjara, dia juga hamba Tuhan sekarang sebenarnya, sudah bertobat dia.
Tapi dia membunuh hamba Tuhan, dia jadi hamba Tuhan. Saudara disaksikan, saya menangis. Ketika ditanya polisi, kenapa kau membunuh dia? Padahal sudah diberi waktu kepadamu untuk bertobat. Saya takut dilaporkan, padahal dapat juga, saudara. Saudara kasih Tuhan, kalau kau punya Roh Kudus, ketika ada niat kita mencuri, ya kan? Kalau ada Roh Kudus, saudara, tirulah seperti sopir taksi yang menemukan 100 juta, tinggal uang daripada sewanya, dibalikkan, saudara. Kalau saya masih tanda tanya, saudara. Walaupun saya pendeta masih mikir-mikir, kan? Saya, saudara, pernah dapat emas 1 kilo tahun 2005 waktu tsunami. Ada seorang Aceh yang sudah habis keluarganya, dikasih saya emas 1 kilo, saudara, lengkap dengan suratnya, London 99%. Rupanya, saudara, ketika saya sampai di rumah, membuat hati saya susah karena saya kaya tiba-tiba. Wah, saya masuk kamar, saya korek itu kamar kami, semennya, saya bikin segi 4, saudara, saya semen, saya simpan di situ. Tidur saya kepalanya di situ, saudara. Saya tidak bisa tidur, saudara, gara-gara emas 1 kilo. Berjalan waktu, saya tanya di toko emas, palsu. Saudara, banyak sekarang ajaran palsu, hati-hati, amin. Amin. Ya, banyak di YouTube itu ajaran palsu. Kalau sudah dia, saudara, ya, mengejek pendeta lain, itu udah palsu, saudara. Saudara tidak bisa, saudara, ya. Banyak sekarang pendeta ngejek pendeta atau jemaat ngejek pendeta, saudara. Siapa lagi yang Anda hormati kalau itu bukan pendeta? Kalau tidak dihormati, tinggalkan. Itu lebih baik, saudara. Katakan amin. Katakan amin. Tapi saya melihat di gereja GKI Glory, sekalipun ada ajaran sesat, mereka tinggal di dalam Roh Kudus sehingga tidak disesatkan. Hari ini saya lihat semua datang diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Saudara diberkati luar biasa, amin. Saya ingatkan, saudara, jadi persekutuan dengan Roh Kudus, persekutuan dengan gereja, seperti FA kita, saudara. Makanya Bapak Ibu, ya mungkin karena rumah kami ini baru kami tempati, ya kami sama Ibu bingung juga, ya, bingung jujur secara manusia. Datang Ibu, hari Jumat kita bikin makanan apa, Pak? Udah, mie goreng aja. Jujur, saudara, ini sebagai suami istri kami cerita, udahlah mie goreng lama, biar gampang. Kalau datang nanti 10 orang, gampang, saya bilang, saudara. Karena di rumah Ibu Yesus semalam, karena sukacita Ibu ini, saudara, ditangkap ayam orang, dipotong, baru dibayar, saudara, amin. Haleluya. Pulang kami, saudara, hampir setengah kilo 1 orang, saudara. Maka doa Ibu Yesus, saudara-saudara aku dekat panjangan dia, panjangan. Ibu simbolon di mana kau? Pesannya lingkungan rado hitam. Kalau tu nama apa rado hitam, itu adamu. Amin. Hari Jumat datanglah. Walaupun mie kami sajikan, datanglah. Amin. Saya percaya kepada berkat Tuhan bukan hanya mie, semua disediakan bagi kita karena kita saudara dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saya bisi tangan lah. Siapa yang mau datang hari Jumat? Katakan. Eko hitung aku nama lang toho gitu. Enggak, saya sakit hati nanti, saudara. Saya pun gembala sidang, lemah hati saya. Saya sakit hati. Masa anak-anak saya sudah dilahirkan 10 tahun, molo dibaso, diseke horbo, pedang roh, lari mah horbo itu dia, saudara. Angkat tangan, siapa yang datang hari Jumat? Jaset terus, angkat tangan. Angkat tangan. Jadi hanya 3, saudara. Itu rumah kita di Perumnas dekat AKBP di Pak Masjid. Kalau saudara tidak datang, aduh. Dan selanjutnya saudara mari, selagi ada waktu, walaupun masih dalam kondisi virus corona, protokol kesehatan, saudara cari Tuhan. Roh Kudus itu satu senjata kita yang paling bisa kita pakai hari ini. Jangan sampai
sampai Roh Kudus meninggalkan saudara. Nanti saudara ketika berdoa, dia tidak datang, dia jauh dari kita. Apapun doamu saudara, tidak dijawab Tuhan. Maju pun 100 kali didoakan pendeta, tidak dijawab Tuhan. Karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita hari ini. Bertobatlah, beri dirimu dibaptis. Saudara akan diperhatikan Tuhan. Dari jauh dia perhatikan kita. Maka Tuhan akan kirimkan berkat kepada kita. Apapun yang kau minta hari ini, Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Jangan andalkan pikiranmu, Tuhan begini saya terus. Tidak. Engkau hari ini akan melihat anak cucumu diberkati Tuhan. Akan melihat. Walaupun rambutmu sudah berubah, engkau akan melihat bahwa anak-anakmu tidak menjerit, anak-anakmu dibukakan berkat Tuhan, anak-anakmu berhasil. Semua di dalam tuntunan Tuhan. Yang mau katakan amin. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan. Pribadi Roh Kudus inilah yang sangat perlu kita pergunakan. Dia menghibur, dia penolong. Bayangkan penolong. Dia menolong saudara dari kesusahan saudara. Dia menolong saudara dari keuangan saudara. Apapun yang saudara minta kepada Tuhan, Roh Kudus sediakan bagi kita. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, Tuhan memberikan kita hadiah, jaminan. Roh Kudus itu jaminan keselamatan. Roh Kudus itu hadiah yang terindah saudara. Mahkota yang Anda miliki adalah Roh Kudus. Karena ketika saudara bernyanyi bagi Tuhan, ketika percaya kepada Roh Kudus, engkau dituntun dimanapun. Kemarin saya ada seperti hari nas kecil. Saya buka pintu mobil saudara. Saya buka, saya tutup. Rupanya tangan Aser mau patah, tangan kelingkingnya. Dan dia menjerit, "Bapak!" Dia terjepit panggil Bapak. Amin. Sempat panggil setan saudara. Karena pernah juga anak-anak ini sering nonton YouTube, Halilintar. Siapa lagi saudara? Saudara bisa imannya beralih ke situ karena keseringan di sana saudara. Tapi dia masih panggil Bapak. Ketika dibuka nggak patah saudara. Saudara, anak kami ini ada kelebihan kekurangannya. Kalau dia dibawa ke dokter dia takut dan sembuh saudara. Ya kita ke dokter kita, ke tukang kusuk, gak usah, sembuh saudara. Kenapa? Udah, itu senjata ampuh dari kami saudara. Kan banyak orang udah sakit gigi, udah ke dokter beri cabut, dia makin nangis saudara. Tapi anak kami Rahel dan Nasir, kalau dibilang cabut gigi, langsung dia ditahan-tahan. Tapi akhirnya sembuh. Saya melihat saudara, pertolongan Tuhan dalam keluarga kami luar biasa. Ini kesaksian pribadi saya saudara. Saya waktu buka gereja ini miskin saudara, miskin dan miskin. Saya pun mujizat jumpa dengan Ibu Gembala saudara. Saya saksikan sedikit lagi saudara. Kalau Roh Kudus undang, Roh Kudus tuntun sampai kita berhasil dan berhasil. Katakan sampai tujuan kita. Saya sekarang umur 45, istri saya 42. Ketika saya jumpa dengan orang, banyak bilang sama saya, mungkin saudara masih muda. Padahal ini saudara, kalau besok saya enggak chat, sebenarnya sudah ke umur 60 saya. Tapi saya melihat karya Tuhan. Saya melihat saudara pertolongan Tuhan kepada anak-anak Tuhan itu luar biasa. Itu saya ikuti saudara. Pendeta Bambang Yona, pendeta Niko Rahatu saudara menjadi motivasi saya dalam beribadah kepada Tuhan. Saudara lihat mungkin dia hanya menyembah Tuhan. Saudara nanti kalau tonton videonya pendeta Niko Rahatu, dia berkhotbah tidak pintar saudara. Tapi dia memuji Tuhan. Undang Roh Kudus terjadi mujizat. Maaf saudara, maaf. Pendeta sekarang banyak kali diberkati Tuhan. Kalau bapaknya diberkati, yakin nggak anaknya diberkati? Amin. Amin. Maka saya doakan itu saudara. Setiap orang beribadah kepada Tuhan, sebenarnya bukan kita harus cari berkat, enggak. Kita bukan gila berkat, tapi kita dikejar berkat. Kenapa? Kita anak-anak Allah. Kalau orang Batak bilang, anak ini serius. Makanya orang Batak itu membuka usaha sangat takut. Kalau dia buka usaha botol, anaknya sih. Amin. Apalagi orang kar, lahir dia di mobil namanya semua. Ada teman saya kaya harga ginting. Tapi ketika panggil bapak ini selalu kami segan. Namanya gerobak ginting.
Karena apa? Di mana kau lahir, Pak? Di gerobak, anakku. Tapi di gerobak pun lahir, saudara. Dia menjadi pengusaha kau. Karena apa? Dia takut sama Tuhan. Katakan apa? Jadi saudara, kalau hari-hari ini kau belum diberkati Tuhan, jemaat GKI Glory masih ada sepertinya ini liku-liku kehidupan. Panggillah Roh Kudus. Roh Kudus hadir di rumahmu. Kalau ada setan di rumahmu, begu latu, begu nurul, begu gajah, panggil Roh Kudus. Jaga rumahku Tuhan. Amin. 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 Karena apa? Dia sahabat kita. Tuhan tidak komplain jaga rumah kita, saudara. Tuhan akan peduli atas kehidupan kita. Bukankah saudara, ketika anak kita butuh susu, diberi susu. Ketika kita butuh nasi. Ini Rahel, saudara, umur 4 bulan. Kami di situ, betul-betul kami orang paling miskin secara keuangan. Ini Rahel. Waktu dia lahir, saudara, maka istri saya tidak nyusu karena gak ada air susunya, gak ada ASI, saudara. Semua formula. Dan kebetulan kami beli paling mahal. Jadi itu yang mau dimakan. Yang murah gak dimakan si Rahel itu, saudara. Harus harga-harga tinggi. Aduh, Nutrilon, saudara. Saya ingat itu, mau beli mentret saya, saudara. Gak bisa ditawar. Dia potik semua, harganya pas. Suatu ketika mamanya bilang, tinggal 1 sendok susu si Rahel. Mati mau. Tapi saya berdoa. Ketika saya berdoa di gereja ini, saya berlutut di gereja ini, Tuhan, Engkau memberikan aku anak, Engkau bertanggung jawab, Tuhan beri. Ketika saya pulang, saudara, ada ngejar saya seorang gadis, berikan uang segepok. Maka saya bilang sama istri saya, Mak, daripada stres saya, belilah 3 juta ini semua susu, saya bilang. Ketika saat itu berkatnya 3 juta di amplop, saya bilang sama ibu, kita beli lain semua susu. Saya pusing. Rupanya ketika saya pulang, saudara, memang itulah kelebihan orang tua kami. Kalau orang-orang di Medan ini manja kali sekarang ibu-ibu, amin. Ya kan? Ini semua ibu-ibu ditembak, bukan hanya ibu yang baru melahirkan ya. Nangis, maka jangan kasih anakmu kepada pembantu yang tidak jelas. Mau dikasih nanti obat tidur, amin. Amin. Jangan ya. Kalau di gereja ini walaupun ada yang menjaga, pasti karena ada Roh Kudus, takut dia menjaga. Haleluya. Maka mama opungnya ya, dimasak itu nasi, saudara. Ada kebetulan nasi dari kampung Kerasmer. Diambillah dagingnya, saudara. Kalau bahasa Batak, purik. Rupanya anak kami ini rakus, makanya sekarang daging dulu kami. Rupanya kalau bayi itu kok kosong perutnya itu nangis, saudara. Iya kan? Jadi tanda kosong perut. Susu tidak. Tapi opungnya itu bijak kali, saudara. Makanya kalau datang opungnya, memang hati saya sebagai bapak-bapak yang baru punya anak kecil tenang tidur, saudara. Karena bijak. Waktu dikasih itu dagingnya, pakainya. Sejak itulah, ketika beli susu 1 hari kurang lebih 1 bulan 1 juta, saudara. Saat itu nggak ada pendapatan. Ibunya pun nggak kerja, saudara. Menangis kami di hadapan Tuhan. Tapi datang pertolongan lewat purik tajin, saudara. Anak kami tidak pernah lagi rewel dan tidak nangis, saudara. Puji Tuhan, itu semua karena Roh Kudus ada di hati orang tua saya. Saya melihat, saudara, pertolongan Tuhan bagi kami. Mau dicontoh, saudara. Ketika Asar mau melahirkan, uang kami tidak ada. Dokter suka-sukanya bilang 14 juta. Sesar, bola butuhan. Dari bola butuhan, dari siksa, saudara, bayar 14 juta. Tapi puji Tuhan, saya berdoa terus, saudara, saya berdoa. Adalah tempat itu, rumah sakit klinik, berdoa. Tuhan, Kau baik. Tuhan, Engkau baik. Di otak saya, taruh keving. Sama itu kan? Tuhan, Engkau baik. Gak ada uang. Saya telepon abang saya. Udah ada kereta saya Gelpro. Sudah saya gadaikan. Ada 1 juta dong, kata. Kalau 1 juta berarti 13 juta lagi, saudara. Datang lagi orang tua. Betul. Tanggal ada tabungan lu kan. Mulutnya, ada tabungan lu. Gancang bibirnya mencunglah, saudara. Nanggu 100 benar kata. Ini ada. Kadang sama orang tua, saudara, udah awak kesulitan, ditekan lagi, saudara.
Tapi kata firman Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Mana topi mana gila terserah. Tuhan itu ajaib, amin. Istri saya pula saat itu cengeng, ada di belakangnya pub, saudara. Jadi jam 12, istri saya tidak bisa tidur. Dia bilang, mula mahita pak. Mula kau bilang, pendang do bedo. Adalah salam-salam pendeta 4 juta, saudara. Apa mau digadaikan, mak? Berdoalah kita. 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan. Dengar. Waktu saya pegang tangan istri saya, hati saya seperti kecut, saudara. Menangis kami, saudara. Karena nanti malam kalau kami tunggu, itu musiknya ribut kali di busana, saudara. Ketika kami berdoa, Tuhan buka jalan. Saya telepon dokternya, saudara. Ya, Juniansen Purwa ya, nggak salah. Shalom Pak, shalom dokter. Mau pulang kami dong. Gimana kira-kira? Oke. Saya melihat di mulut kita ada Roh Kudus, mujizat terjadi. Katakan apa? Waktu saya naik ke atas, saudara, istri saya pasti stres ya, baru dibelah perutnya. Stres itu mungkin bisa juga pendarahan loh, seperti itu. Tapi saya berdoa, saya naik tangga, in the name of Jesus, in the name of Jesus, sampai ke atas. Ketika saya bilang, siapa namanya Pak? Pendeta Demersus. Oh, tadi sudah di titik dokter. Pak Pendeta Sihotan hanya bayar 3,5 juta. Masih ada tiket kami naik taksi ke Simalingkar, 500.000. 14 juta dikurang 3,5, saudara. Bukankah itu cara Tuhan memberkati hamba Tuhan? Muladoi kemas menengah apa si patudok teri kolam mabes pangaruh. Oh, mang dokter mau lihat. Saya melihat banyak mujizat di keluarga saya. Saya percaya juga di keluarga jemaat GKI Glory mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Dari kepala turun ke jenggot. Maka saya iman sekali, kalau istri saya di BUMN, maka semua anak-anak kita juga akan turun menjadi orang-orang diberkati Tuhan. PNS, Polri, ini semua akan diduduki anak-anak ini. Karena sudah turun dari kepala ke jenggot dan ke jubah. Saya akan melihat nanti semua mereka pakai baju-baju yang berharga dari negara. Wah, di mana kau bisa kau? Di mana kau Gilbert? Oh, saya. Untunglah bapak saya tinggi, Pak Pendeta. Kenapa? Saya sekarang sudah kolonel. Amin. Saya bilang sama si Asr semalam, Sir, kalau nanti sama tinggi kita, kau pukul bapak. Dia bilang, karena banyak sekarang sama tinggi bapaknya sama anaknya begaduh, kalah bapaknya. Amin. Tapi kalau ada Roh Kudus pasti luar biasa. Haleluya. Amin. Iya. Sekarang pakaian si Rahel sudah sama dengan pakaian mamanya. Saya membedakan sudah pusing, saudara. Mana ini istri saya, mana anak saya? Kan gak terasa kan? Gak terasa. Apalagi Pak Utabarat. Bapak Utabarat kecil, anaknya tinggi ganteng. Ya, karena apa? Kasih Tuhan luar biasa. Maka hari ini saudara, saya nggak perpanjang saudara. Kalau engkau mau dipenuhi Roh Kudus, undang Roh Kudus. Kita hanya buka tangan. Mulut kita hanya Tuhan. Saya undang kau masuk dalam hidup saya. Saya sudah lama beribadah Tuhan. Selama ini sesak hati saya. Ada persoalan selalu sesak. Selalu saya telepon orang berhutang. Hari ini Tuhan, saya butuh engkau. Roh Kudus undang. Maka Tuhan menolong kita. Mari pakai berdiri Bapak Ibu. Saya ingin menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Lebih dalam lagi, kurindu kau Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat. Oh, nanti pengajar Bapak Ibu membantu kami untuk baptisan ke Pantai Deli, Pantai Adil. Karena Bapak Wakil Gembala ada cara, tolong yang lain nanti beberapa orang bantu kami pergi ke sana supaya kita baptis jemaat kita yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat. Saudara, tutup mata. Saudara, kalau belum engkau mengenal Roh Kudus, ada kata di mulut kita, ada suara di mulut kita.
Saudara, kalau engkau hari ini masih merasakan hidup ini sempit, menderita, dan sangat tertekan, saudara, saya kenalkan kepada saudara Roh Kudus. Roh Kudus itu penghidup, penolong. Saudara tak butuh yang lain. Ketika engkau pribadi mengundang Roh Kudus, dia akan hadir, mengenalkan dirinya kepada kita, karena dia Allah yang maha hadir. Makasih. Makasih Roh Kudus. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindu, Bapa. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam, mari nikmati Tuhan, nikmati Roh Kudus. Pengurapannya terjadi tercurah bagimu. Segala yang ada lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Saudara, saya melihat ada beberapa jemaat, engkau hampir di titik putus asa. Engkau datang beribadah hari ini, itu sesungguhnya karena Roh Kudus mengetuk pintu hatimu tadi pagi atau tadi malam. Tapi ketika engkau sudah dengar firman Tuhan, yaitu Roh Kudus itu penolong hari ini, semua tutup mata supaya engkau lihat Tuhan itu hidup. Ketika engkau pulang dari gereja ini, engkau akan mengalami pelipat ganda jawaban Tuhan. Angkat tanganmu, tinggi-tinggi, semua tutup mata. Katakan dari awal lagu ini, insapkan dalam hidup. Katakan, satu hal yang rindukan ini. Angkat tinggi-tinggi tanganmu, jangan segan. Tuhan sedang turun tangan dalam keluargamu, dalam pribadimu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, buka lebar-lebar kedua hatimu. Saudara hidup dalam kemiskinan. Tuhan tidak mau saudara hidup dalam penderitaan. Sekali lagi saya berdoa, yang angkat tangan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus, hari ini mata surga tertuju kepada jemaat yang sedang mengangkat tangan hari ini. Kebutuhankah? Ekonomikah? Uang sekolahkah? Tanah dan rumahkah? Kendaraankah? Pekerjaankah? Hari ini terima dalam nama Yesus.
Engkau diberkati pulang dari gereja ini. Engkau menerima jawaban dari Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Ada 1-2 orang sedang sakit hari ini. Engkau sedang berpikir kesakitan. Angkat tangan kananmu, beri tangan kirimu di dadamu. Saya minta surga terbuka bagi engkau. Hari ini penyakitmu di dalam nama Yesus sembuh. Hari ini penyakitmu dijamah dalam nama Yesus. Asal ku jamah jubahmu Yesus, aku sembuh. Lebih jauh bagimu ku rindukan. Terima kasih Tuhan. Benar ya Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan.